berhubungan dengan persentil dan desil. Sebenarnya untuk persentil sama desil ini mereka ini satu suku sih sama yang namanya median sama kuartil 1, kuartil 3 ya. Cuma yang bedanya itu apa namanya di yang deket FK itu loh Rek, itu rumusnya beda di situ. Kalau persentil misalkan ini PI ya. PI itu apa Bu? I itu yang menandakan kita mau cari persentil ke berapa, itu I-nya. Misalkan persentil ke 21 berarti I-nya itu kamu ganti 21. Jadi bacanya P21 gitu. Sama dengan ini sama aja TB gitu ya, ditambah di sini kan kalau misalkan untuk median itu kan N/2 ya. Tapi kalau persentil diganti I N/100 gitu. Dikurangi FK dibagi FI itu dikalikan dengan P. Begitupun juga desil. Kalau desil itu dia ininya per 10 kan, desil itu per 10-an, kalau persentil itu per 100-an. Tapi untuk apa namanya rumusnya itu tetap sama. Jadi mereka mengacu pada median ya. Di sini ada IN dibagi 10 dikurangi FK dibagi dengan FI dikali dengan P. Nah, di sini TB-nya nanti kita cari untuk TB persentil kita cari, nanti untuk TB desil juga kita cari gitu ya. Oke, kita mau misal nih saya minta kamu P berapa ya enaknya ya, 32 misalkan. Nah gitu. Jadi kan kita cari P32 itu di mana. Nah, ini caranya itu gini, Rek. Kita harus pertama kali kita harus cari kelas persentilnya berapa gitu. Saya tulis di sini kelas persentil. Nah, gitu. Aku nanti tulis di bawah sini ya. Oke, cara bikin P-nya gitu. Misalkan P berapa tadi? 32 ya. Oke. Nah, ini kan kita harus tahu totalnya ini dulu dengan cara sama dengan sum gitu ya. Tanda kurung, kamu klik sini yang atas terus drag sampai ke bawah, terus habis itu kamu tinggal enter. Kan ini dia kan totalnya 50 nih, berarti caranya kayak gini sama dengan gitu ya. Nah, ini karena N-nya di sini, I-nya itu kan berarti kan 32 tuh. 32 kali 50 dibagi 100 gitu aja. Pakai ini Bu, pakai apa namanya? Pakai manual nggak apa-apa, pakai manual 32 gitu aja ya. 32 dikalikan dengan ini, kamu klik gitu ya. Kamu bagi 100. Oke, dapatnya 16 nih. Ya. Terus abis itu kita cari TB-nya. Otomatis kalau misalkan kamu udah dapet 16 ini, kamu cari untuk TB persentilnya kan, kelas persentilnya kan gampang. Tinggal ditaruh di sini FK kan. Bu, kalau misalkan aku bikin FK duluan nggak apa-apa, nggak masalah. P, yang penting kamu tahu cara ngitungnya gitu aja ya. Ini 10, terus 10 tambah 9, 19. 19 tambah 14 itu 33. Terus abis itu tambah lagi 43, terus abis itu tambah lagi 48, terus abis itu tambah lagi jadi 50 kan sama. Kalau sama berarti kamu betul FK-nya. Kamu cari di sini, oh 16 masuk ke mana? Apakah masuk ke sini? Nggak mungkin lah ya. Otomatis masuk ke sini kan. Oke, ini aku bold kuning. Saya bold kuning ya. Atau yang bentuk lain dah, buat biru muda. Nah, ini persentil ya, yang biru muda. Otomatis TB-nya adalah sama dengan ini, kamu kurangi sama 0,5. Nah, jadinya 42,5. Terus habis itu yang diminta apalagi FK kan. Berarti kita klik FK di sini.
Terus yang diminta apa lagi? FI. Diketik di sini juga diminta apa lagi? P. Oke, FK-nya berarti kan kalau misalkan kelas persentilnya di sini, FK-nya otomatis yang di atasnya toh. Berarti kita klik di sini adalah 10. Oke, nah kayak gini. Untuk P-nya kita hitung lagi, ini dikurangi, maaf, apa pakai kurung? Apakah ngaruh pakai kurung apa enggak? Ngaruh dong. Kalau di matematika mau banyak perhitungan. Matematika itu kayak cewek, banyak perhitungan. Dikurangi, ditambah 1, di enter, udah jadi 6. Nah, terus gimana Bu dimasukinnya? Ya sama kayak waktu kalian hitung median gitu. Kalau saya hitung dulu yang ininya dulu gitu. Ini berarti kan 16 ya. Berarti kan gini, sama dengan double kurung ini dulu 16 dikurangi sama FK-nya yaitu 10 dalam kurung, ya kan, dikali dengan si P 6, ya kan, tutup kurung lagi karena kurungnya mewakili yang depan. Terus habis itu dibagi dengan FI-nya 9 jadi 4. Gak percaya aku Bu, 4. Oke, mari kita hitung. P-nya kamu hitung, kamu tulis 42,5 gitu ya. Ditambah, ini tadi kan 16 tuh. Dikurangi, FK-nya kan 10. Dibagi, FI-nya 9. Ya kan? Terus habis itu, P-nya itu ada 6. Oke. Sama dengan 42,5. Kita akan membuktikan apakah hitungan ini menjadi 4. Bener nggak gitu. Oke, 16 dikurangi 10 berapa? 6 kan? Tak kalikan dengan 6 ini gitu. Tak bagi 9. Sama dengan 42,5 ditambah 6 kali 6, 36 dibagi 9. 6 bagi 9 berapa? Ayo. Kan 4 toh. Kan sama aja sama kayak ini. Hitungannya Bu Yanti ini. Ditambah 4, hasilnya akan menjadi 46,5. Inilah persentil ke 32-nya. Terus desilnya gimana Bu? Sama aja desilnya. Apakah TB-nya sama Bu dengan ini? Enggak dong. Kan kalau kalau kelas desil tuh saya taruh di sini ya. Kelas desil tuh menyesuaikan juga. Ini kan kalau ini punya kelas persentil, kalau kelas desil ya menyesuaikan juga gitu ya. Oke, kelas desilnya kita tulis di sini. Misalkan Bu Yanti kasih kamu soal di 6 gitulah. Ya D6 lah. Berarti kan di sini kamu tulis tuh D6 gitu. Terus yang bawah juga minta TB. Terus bawahnya lagi FK. Oke, setelah udah kamu hitung kelas desilnya, caranya adalah ini ya, I itu berarti kan 6 kali N-nya berapa? 50 kan, dibagi 10. Sama kayak tadi caranya, I-nya 6 dikalikan sama si N 50 nih, terus dibagi sama 10. Oke, jadinya 30. TB-nya berarti kan yang masuk mana? Oh, berarti yang masuk ini kan, nggak mungkin yang 19 toh, yang 33 toh FK-nya. Maka dari itu untuk membedakan saya blok dengan merah misalkan. Jangan, yang persentil itu yang biru, terus yang desil itu yang oranye. Oke, mari kita hitung. TB-nya berarti kan sama dengan ini dikurangi 0,5. Oke, untuk FK-nya berarti ambil yang ketiga atau yang 19? Betul, yang 19. Berarti kita tulis di sini yang 19. FI-nya yang sesuai kelas desil ya, berarti 14.
Terus habis itu P-nya sama ya kayak si kelas persentil 6 karena nggak ngaruh semua range-nya atau semua interval di dalam satu tabel itu pasti sama apa panjang intervalnya. Oke, mari kita hitung deh. Sama dengan, ingat ya kalau kamu ngitung pakai Excel itu kudu hati-hati, kudu teliti biar hasilnya itu nggak salah-salah banget gitu. Di sini kan ada IN itu berarti kan 30 ini, ya kan? Ini dikurangi sama FK-nya, dikurangi sama FK berarti 19 nih. Terus habis itu dikurung, tutup kurung karena dia ini dikurung gitu ya. Terus habis itu dikalikan dengan P. Dikali P-nya berapa? 6 ya. Terus habis itu tutup kurung lagi. Kalau mewakili tutup kurung yang depan. Terus habis itu dibagi dengan FI-nya. FI-nya adalah si ini 14. Udah di enter deh. Nah, di sini usahakan kolom komanya tidak lebih dari 2 di belakang koma ya. Jadi pakai yang format cell lagi, terus habis itu kamu cek ke custom ya. Dipilih yang 0,00 ini. Di oke. Nah, jadi 4,71 kan. Oke, kita pindah ke tulisan di sini. Jadi di sini ada 48,5. Ditambah ini boleh kamu tulis. Saya lebih respect sih sama anak-anak yang biasanya itu di sini tuh nulis dia gitu. 30 dikurangi FK-nya 19. Jadi apa namanya? Dia kayak kelihatan aja gitu, kelihatan kerjanya. Kelihatan biar apa nggak ini sih nggak nyontoh gitu, walaupun ya apa namanya ya aku tahu kalian banyak banget yang ini ya yang apa namanya yang minta bantuan sama teman-teman kalian. It's okay, nggak apa-apa ya, yang penting kerjaannya semua udah kelar gitu. Udah dari sini kita bisa hitung kan 48,5. Ingat komanya dilurusin ya, 71 ditambah di sini ada 1, 5 tambah 7 adalah 12 kan, tambah 1 ya, ini berapa, 9 tambah 4 berarti kan 3. Jangan lupa komanya ditaruh di sini, 13 nyemen 1 jadinya 53. Oke, di sini 53,21. Apabila nanti di ulangan saya menanyakan apa hubungan persentil 32 dan desil 6 pada tabel ini, kamu jawabnya kayak gini ya. Jadi ya, desil ke 6 lebih besar daripada berapa? Persentil ke 32, begitu ya. Itu yang dinamakan menarik kesimpulan. Oke, sampai sini. Untuk video selanjutnya akan saya jelaskan mengenai jangkauan kuartil, simpangan antar kuartil, dan simpangan rata-rata. Itu aja dulu ya. Untuk simpangan rata-rata, simpangan baku dan varians, Bu Yanti kasih yang data tunggal aja. Untuk data kelompoknya silakan dipelajari sendiri di LKS ya. Apabila ada pertanyaan bisa chat ke Bu Yanti. Kalau kamu nggak ada paketan bisa kamu janjian sama Bu Yanti by phone, telepon dulu atau langsung datang ke sekolah ya. Oke, sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.